Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Sudah tiba ke pertemuan ke-12 pertanggal 23 Juni 2020 dan seterusnya untuk mata kuliah evaluasi pendidikan PKK 1 sampai PKK 4. Jadi pertemuan ke-12 ini agendanya adalah saya akan menginstruksikan kalian untuk membuat contoh atau menyusun contoh kisi-kisi dalam pembuatan soal HOTS pendidikan agama Katolik untuk tingkat SMA. Nah, ini yang mengapa tingkat SMA? Karena data-data yang sudah saya kumpulkan itu di tingkat SMA. Jadi saya ambil yang paling tinggi tingkatannya agar ketika kalian menemui atau menemui data-data di tingkat di bawahnya, misalnya SMP, SD, itu tidak kesulitan lagi. Jadi untuk menyusun kisi-kisi itu langsung saja. Untuk menyusun kisi-kisi itu yang harus kita ketahui pertama-tama itu adalah kompetensi dasar. Ini kompetensi dasar. Pasti banyak di antara kalian yang masih bingung kompetensi dasar itu seperti apa sih. Kompetensi dasar itu kita yang buat sendiri atau memang sudah ditentukan kompetensi dasar itu bla 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 udah ada di RPP atau gimana nyarinya, gimana nentuinnya. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang kompetensi dasar agar kalian tidak bingung dalam menentukan kisi-kisi soal. Jadi begini, nih saya sudah download file untuk kompetensi dasar di tingkat SMA. Jadi yang perlu kalian tahu, misalkan kalian sudah pernah buat RPP tuh. RPP itu ada terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di atasnya sekali itu setelah identitas RPP kan, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu merupakan turunan dari kompetensi inti. Jadi kalian untuk kompetensi inti itu kalian nggak perlu buat sendiri. Ini sudah ada ditentukan oleh pusat. Kalau pendidikan agama Katolik itu di Kemendikbud itu ya khusus untuk pendidikan agama Katolik kan. Nah, sebelum masuk ke kompetensi dasar, saya akan jelaskan kompetensi inti. Kompetensi inti itu terdiri dari 4. Ini pasti 4. Kompetensi inti 1 itu sikap, kompetensi inti 2 itu sikap sosial, kompetensi inti 3 atau KI 3 itu adalah pengetahuan pengetahuan, dan kompetensi inti 4 itu adalah keterampilan. Nah, yang dapat diturunkan ke dalam soal HOTS itu KI yang mana? Kalian lihat, kompetensi inti 3 itu pengetahuan. Ini yang pengetahuan. Ini yang bisa menjadi acuan dalam penyusunan soal HOTS. Jadi untuk memudahkan kalian, mana sih yang kompetensi dasar, kompetensi inti yang menurunkan kepada kompetensi dasar yang bisa dijabarkan ke soal HOTS itu seperti apa? Kalian lihat saja kompetensi dasar atau kompetensi yang turunannya dari kompetensi inti 3. Nah, ini dia. 3, 3, 1. Kompetensi dasarnya apa? Dan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu kompetensi dasarnya diawali kata memahami. Kata memahami. Ini yang bisa dijabarkan ke dalam soal HOTS karena ini bersifat kognitif, bersifat untuk memahami pengetahuan sejauh mana murid memahami materi tertentu. Nah, ini dia. Udah paham tentang kompetensi dasar? Untuk menentukan kompetensi dasar, inilah kompetensi dasar. Nggak perlu buat sendiri. Ini sudah ada acuannya dari pusat, sudah ada acuannya dari Kemendikbud atau Kementerian Agama. Jadi kalian tinggal cari kompetensi dasar itu di internet, atau nanti udah saya sediakan, atau ini nanti saya upload biar kalian mudah menentukan kompetensi dasar yang menurut kalian bisa kalian jabarkan ke dalam soal. Jadi seperti itu.